Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik umat sekalian, insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha jilid yang kedua. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, gimana kabarnya umat semuanya? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Sehat semuanya ya? Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran 11 ya. Dan insya Allah setelahnya ada pelajaran 12 ya. Gimana nih Umahat, mau lanjut atau mau di murojaah dulu? Kalaupun mau lanjut, pelajaran 12 ini termasuk pelajaran yang tidak sulit ya, artinya nggak nanjak tinggi gitu loh, datar aja ya. Gimana, kita lanjut nih? Oke, pelajaran ini saya share screen. Kelihatan nggak share screennya? Barusan kelihatan Ustaz. Oke, sebentar. Sekarang hilang lagi. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. DL2 pelajaran 12. Baik. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pelajaran baru, kita bahas terlebih dahulu kaidah-kaidah inti yang ada di pelajaran ini ya. Nah, untuk di pelajaran ke-12 ini kurang lebih ada 3 kaidah yang dibahas di sini. Nah, kaidah intinya ya, kaidah intinya itu ada 3. Yang pertama, menyandarkan atau penyandaran fi'il mudhari kepada sebagian dhamir yang belum dijelaskan di pelajaran sebelumnya, seperti dhamir anti dan dhamir antunna ya. Itu kan belum dijelaskan sebelumnya ya. Fi'il mudhari kalau masuk ke anti bagaimana, fi'il mudhari kalau masuk ke antunna itu bagaimana. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Sebenarnya fi'il mudhari itu udah dibahas di pembahasan sebelumnya, tapi belum semua dhamir ya kan, belum semua dhamir kita bahas ya. Paling dhamir huwa ya kan, dhamir anta, dhamir antum itu udah, tapi masih ada beberapa dhamir yang belum kita bahas. Nah, di sini sisanya akan dibahas ya, jadi sisanya yang belum dibahas di sini. Oke, yang kedua ya, hamzah pada huruf ini ya, inna atau anna
inna. Ini kadang hamzahnya di bawah, inna. Nah, terkadang hamzahnya di atas, anna. Nah, kapan kita letakkan hamzah di bawah, inna, dan kapan kita letakkan hamzahnya di atas, anna. Nah, itu nanti akan kita bahas di sini. Ya, di pelajaran ke-12. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nama-nama hari. Nah, ini belum pernah kita bahas nih nama-nama hari ya. Hari Senin bahasa Arabnya apa? Hari Selasa bahasa Arabnya apa? Ya kan? Hari Rabu dan seterusnya. Selama sepekan 7 hari itu kita bahas di sini. Ya, udah 3 ini aja. Jangan banyak-banyak pusing nanti ya. Ya, banyak-banyak pusing nanti. Ya. Kita bahas dari yang pertama dulu nih. Yaitu penyandaran fi'il mudhari kepada sebagian domir yang belum dibahas di pelajaran sebelumnya. Ya, seperti domir anti, domir antuna itu kan belum dibahas ya. Nah, ini saya sebagian domir yang belum dibahas di atau pada pelajaran sebelumnya. Ya, contohnya domir anti ya. Domir anti belum dibahas nih. Domir anti. Anti ini artinya kamu perempuan ya, satu orang. Kemudian domir antuna. Domir antuna. Kalian ya. Kalian perempuan jamak ya. Jamak, kalau dikatakan jamak berarti lebih dari 2. Nah, lebih dari 2, hitungnya dari 3. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Ya, jadi fi'il mudhari disandarkan ke domir anti atau disandarkan ke domir antuna. Anti itu mufradnya, antuna itu jamaknya gitu ya. Baik, kita ambil contoh misalnya kata yadhabu. Yadhabu. Yadhabu apa artinya? Pergi. Dia pergi. Pergi. Laki-laki. Nah, Ya. pergi tapi dia satu orang laki-laki. Ya, dia satu Ya. orang laki-laki. Ini untuk domir huwa ya. Ya. Nah, untuk domir huwa. Nah, bagaimana kalau seandainya ini kita sandarkan ke domir anti? Ya. Jadi yadhabu ini akan kita sandarkan ke domir anti. Yadhabu tambah anti gitu ya. Anti. Baik, apa yang terjadi? Dia akan menjadi seperti ini. Ya. Tadhhabina. Jadi tadhhabina. Tuh. Gini ummahat ya. Jadi tadhhabina. Huruf mudharaah yang ada di depan ini ya, yadhhabu, ya-nya ini diganti jadi ta. Ya, diganti jadi ta. Baik. Kemudian huruf ba-nya ini ditambah 2 huruf lagi setelahnya, yaitu huruf ya sukun dan huruf nun fathah. Ya, menjadi tadhhabina. Nah, ini anti berarti. Ya, anti. Kamu pergi gitu. Kamu perempuan. Kamu perempuan pergi. Oke, paham sampai sini?
Gampang ya, bisa ya, insya Allah ya. Insyaallah. Oke, coba kalau misalnya saya ganti jangan yadhabu, tapi ya jelisu. Nah, ya jelisu jadi apa yuk? Ya jelisina. Bukan, ta. Tad. Ya, tajel. Nah, itu bukan ya jelisina. Taj Lisina. Tuh, gitu ya. Ya jelisu jadi tajlisina. Ya, kalau misalnya yadribu. Nah, ayo, yadribu jadi apa? Yadribina. Jangan ya ta. Tadribina. Nah, gitu ya. Tadribina. Tadribi. Nah, ini maaf kalau saya agak lambat ngetiknya ya. Ngetik Arab itu satu-satu ya. Hurufnya dulu kemudian harokatnya ya. Oke, saya ganti lagi. Ya, saya ganti lagi menjadi misalnya yarji'u. Nah, yarji'u artinya apa? Yarji'u artinya pulang, kembali. Nah, kalau kamu kembali, kamu sedang pulang atau kamu akan pulang. Tarji'ina. Jadi apa? Arji'ina. Tarji'ina. Betul, tarji'ina. Ya, tarji'ina. Gampang ya? Bisa ya, insyaallah ya. Nah, ini tinggal dikiaskan. Ya, tinggal dikiaskan ke fiil mudhari yang lain. Pokoknya intinya langkahnya itu ada dua. Ya, ada dua langkah ya. Ya. Caranya ada dua langkah. Nah, ini boleh dicatat nih, Umahat. Yang pertama, ganti huruf mudhari'ah menjadi huruf ta. Diganti huruf mudhari'ahnya. Huruf mudhari'ahnya kan asalnya itu ya kan, asalnya ya. Nah, ganti jadi ta. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Oke, kemudian tambahkan huruf ya sukun dan nun fathah di akhirnya. Nah, dua ini. Baik. Ini kalau domirnya anti. Ya, domirnya anti. Nah, sekarang kalau domirnya antuna bagaimana? Ya. Kalau domirnya antuna, jika domirnya antuna ya, ya, maka huruf ya yang ada di antinya ini dibuang. Ya, maka huruf ya yang ada pada fiil dengan domir anti dibuang. Ya, baik, kita lihat contohnya di sini yang tadi kita sebutkan ya. 3 ini aja dulu deh. Nah, perhatikan di sini, Umahat. Ini jelas nggak teksnya? Jelas, Ustadz. Jelas ya, oke. Yajlisu ini kan untuk huwa. Yajlisu ini untuk huwa. Tajlisina ini untuk Anti. Oke, kalau mau kita ganti jadi antuna, tajlisina iya-nya di sini ini dibuang aja.
Begitu, tinggal membuang huruf ya yang di anti itu menjadi apa? Tajlisna. Jelisna. Nah, bedanya tipis ya. Tajlisina dengan tajlisna itu bedanya sedikit aja di huruf ya-nya ini. Kalau ada ya-nya berarti anti, gitu ya. Kalau tidak ada ya-nya berarti antunna. Paham ya? Ya. Gampang insyaallah. Oke, coba yang ini. Tadribina. Jadi apa nih kalau dijamak? Tadribna. Betul. Tadribna. Ya. Begitu. Tadribna. Tadribna berarti kamu memukul, tapi bukan kamu ya, kalian ya. Kalian karena udah jamak ya kan, tapi kaliannya ini perempuan gitu. Kalau tadribina kamu satu orang, perempuan memukul. Ya, kalau tadribna kalian banyak perempuan sedang memukul. Oke. Tarji'ina jadi apa? Tarji'na. Tarji'na. Ya. Udah tinggal dikiaskan aja ke fiil-fiil yang lain. Ya, kan banyak tuh fiil yang sudah kita pelajari. Ya. Seperti misalnya sami'a yasma'u. Yasma'u kalau ke domir anti berarti tasma'ina gitu kan? Nah, kalau jamak berarti tasma'na. Gitu, tinggal dikiaskan aja. Ya, tinggal dikiaskan. Pokoknya timbangannya kayak gini lah ya. Tinggal ngikutin aja fiil-fiil yang lain tuh, tinggal ngikutin kayak gini. Baik, nah segini dulu deh untuk yang bagian pertama. Nih, yang ini penyandaran fiil mudhari kepada sebagian domir. Ya, ini segini dulu ya untuk domir anti dan antuna aja dulu. Ya, kalau misalnya ada domir yang lain nanti akan kita bahas. Ya, ada yang mau nanya sampai sini? Boleh dicatat Umahat, dicatat dulu nggak apa-apa kalau mau dicatat, karena penting ini ya. Huruf ya yang ada pada fiil dengan domir anti dibuang. Tadribna. Gimana? Udah nyatet semua? Ada yang kurang paham? Dibuang dan huruf ketiga disukun ya Ustadz ya? Iya, huruf ketiga disukun itu udah pasti ya. Nah, kalau itu udah pasti disukun ya, sebelum huruf terakhir itu disukun. Oke, kita lanjut nih. Untuk domir anti dan antuna, ada yang bermasalah nggak nih? Ada yang kurang dipahami? Atau udah paham semua? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu hamzah pada huruf inna ini. Ya, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, hamzah pada huruf inna. Ya.
Baik. Sebelumnya kita udah pernah belajar tentang inna ini ya. Ada yang masih ingat nggak? Inna ini tugasnya apa? Siapa yang masih ingat? Tansibul isma tarfa'ul khobar. Masya Allah, masih ingat ya? Ya, amalnya inna, amalnya amalu inna wa akhawatuha. Ina dan teman-temannya. Saudara-saudaranya. Saudari, akhawat. Iya, saudaranya. Jadi dia muannas ini dia ini. Ya. Ya, si inna ini dia perempuan ya. Iya. Pekerjaan atau amalnya si inna ini apa? Tansibul isma. Watarfa'ul Khobar. Oke, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma. Ini diingat-ingat ya, Umahat ya. Iya. Diingat-ingat. Jadi kalau saya tanya misalnya coba sebutkan tugasnya si inna apa? Ya. Maka umat harus bisa menjawab tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isimnya dan merofakkan dan merofakkan khobar. khobarnya. Ya, Ustaz, kalau ina sendiri itu apa? Fi'il apa gimana Ustaz? huruf. Ini kan dijelaskan di atas hamzah pada huruf inna. Oh, huruf ya. Dia bukan fi'il, dia huruf yang beramal, sama seperti huruf jar beramal kan? Bedanya kalau jar ini apa amalnya? Memajrurkan. Betul, memajrurkan isim setelahnya. Memajrurkan isim setelahnya. Kalau inna amalnya lain lagi. Dia huruf juga sama seperti jar gitu kan. Dan dia beramal, amalnya lain. Amalnya itu yang ini kita sebutkan, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Ya. Contohnya, ada yang bisa membawakan contoh ini sebelum saya bahas kapan hamzahnya inna ini di kasroh i, ya kan? Kapan di fathah a. Ini saya mau review dulu. Innallaha. Contohnya, contoh yang ada isimnya, ada khobarnya. Kalau innallaha, sesungguhnya Allah. Kenapa ini masih gantung nih kan? Coba kalimatnya sempurna. Inna a'toina kal kautsar. Oh, itu udah kompleks itu. Panjangan. Ini kalau saya jelaskan nanti puyang sendiri gitu kan. Khobarnya itu fi mahalli raf'in nanti kan repot ya kan. Yang apa? Yang kelihatan isimnya mansub ya kan? Yang khobarnya marfu gitu. Ya. Ntar nyari dulu Ustaz di ini. Lah kan udah dulu ya. Innallaha tadi ada yang bilang innallaha tuh. Innallaha Innal mudarrisa jadidun. boleh begitu. Innal Itu ya, innal Inna. mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Nah, itu mantap tuh ya. Innal mudarrisa Jadidun. jadidun. Oh, innal mudarrisa jadidun. Apa artinya? Sesungguhnya guru itu baru. Sesungguhnya guru itu baru. Kalau innanya saya buang, jadi apa? Kayak Guru mana itu kalimatnya? Guru itu baru. Itu jadi dun. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Apa bedanya? Ditambah inna dengan tidak ada inna. Kan menasabkan. Rofa, sebelumnya rofa. Ini Ya. dari sisi lafadz. Kalau dari sisi maknanya ada beda nggak? Beda. Penegasan. Oh iya, lebih kuat. Kalau ditambahkan inna, kalimatnya jadi lebih kuat. Jadi kayak lebih ditegaskan gitu ya. Sesungguhnya
guru itu Sesungguhnya baru. guru itu baru. Nah, di antara temennya Ina yang udah kita pelajari, siapa yang masih ingat? Nah, Laisa ya. Oh, Iya. Laisa mah itu lawannya. Nah, di mana ya? Laisa itu kebalikannya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar dia. La'ala ya Ustaz. La'alla, betul La'alla. ya, la'alla. La'alla artinya semoga ya. Iya. La'allaka bi khair gitu ya. La'allaka bi khair, semoga kamu baik-baik saja. Oh, semoga ya. Iya, la'alla semoga. Kok udah lupa? Ini kan udah Lali. lali ya. Ya. La'allaka bi khairin, asalnya la'alla anta. Karena si la'alla ini beramal, ya kan, menasabkan isim setelahnya. Mana isimnya? Dia domir ini ka ini ya. Ya. Ini Iya. domirnya ini fi mahallin nasbin, menempati tempat kata yang mansub. Khobarnya mana? Khobarnya bi khairin, khobar syibhul jumlah. Iya. Khobar syibhul jumlah. Oke, ada lagi temennya Inna. Siapa yang masih ingat? Apa ya lupa ya? Ayo. Siapa yang masih ingat? Masa cuma 2? Ada banyak. Iya, memang banyak. Tapi Amalnya sama seperti Inna. ya. Ya. Amalnya Amalnya seperti sama, Inna sama. betul. Ya. Apa yang masih ingat? Lakinna. Nemu catatannya lakinna. Lakinna. Akan tetapi ya Ustaz. Betul, akan tetapi. Ya. Fungsinya ini untuk menyangkal ya. Orang kalau bilang tapi berarti dia menyangkal statement dia sebelumnya. Ya, fungsi dari lakinna ini untuk lil istidrok, untuk menyangkal pernyataan sebelumnya. Sebelum. Jadi kalau misalnya saya tidak haus, tapi, nah dia kayak mau ngasih catatan kaki terhadap perkataan sebelumnya. Tapi saya lapar, gitu ya. Gitu ya. Lakinnani ja'i, lakinnani ja'i, akan tetapi saya lapar. Baik, sekarang saya mau fokus ke Inna. Ini ada satu temennya lagi, si Inna ini. Yang la'ala dan lakinna ini saya hapus dulu ya, biar fokus. Anak. Anak ya. Iya, Anak Ustaz. ada temennya Inna, yaitu Anna. Temennya Inna. Jadi dia ini amalnya sama seperti Inna, ya. Menasabkan Ustaz. Sama. Ya, Anna, Inna gitu ya. Oh, anahu ya gitu ya Ustaz. Annahu. Nah, bedanya ya kalau Inna ini kan sesungguhnya artinya ya. Kalau si Anna ini bisa kita terjemahkan bahwasanya. Bahwasanya. Ya, kalau Inna sesungguhnya, kalau Anna bahwasanya. Penjelasan ini Ustaz. Ya. Mm. Bahwasanya. Nah, Termasuk taukid nggak ya Ustaz ya? Penguat ya? yang penguat itu Inna. Inna iya. Oh, Kalau anak enggak? dia itu untuk menjelaskan bahwasanya si fulan begini-begini. Nanti kita akan jelaskan setelah ini kapan kita pakai Inna dan kapan kita pakai Anna. Nah, ini yang jadi inti pembahasan kita di pelajaran 12 itu ini. Yang kaidah keduanya. Kapan pakai Inna dan kapan pakai Anna ya. Jadi biar ketahuan nih bedanya. Kalau udah tahu bedanya Inna dan Anna itu nanti dalam kalimat itu kita bisa menggunakannya nggak salah ya. Kadang memang ada yang suka ketuker, harusnya pakai Inna dia pakai Anna. Nah, harusnya pakai Anna dia pakai Inna. Baik, kapan pakai Inna? Yang di kasroh ya.
inna yang di kasroh. Oke, saya kasih dua tempat kapan kita pakai inna. Ya, yang pertama di awal kalimat. Ya, jadi kalau di awal kalimat itu harus pakai inna. Awal pembicaraan. Di awal pembicaraan itu pakai inna. Nggak boleh pakai anna. Annal mudarrisa jadidun. Nggak boleh. Kalau ada anna berarti ada sebelumnya gitu. Ya, ada konteks pembicaraan sebelumnya. Ya, kalau inna ini dia di awal kalimat. Oke. Yang kedua, setelah fiil qala yaqulu. Qala yaqulu. Yaqulu artinya berkata ya. Ya. Qala itu fiil madinya, yaqulu itu fiil mudhari'nya. Ya. Qala dia telah berkata. Yaqulu dia sedang atau akan berkata, dan turunan-turunannya ya. Maksudnya qala kan kalau ditasrif ke anta menjadi kulta, kultu, kulti itu semua. Ya, setelah fiil qala yaqulu dan turunannya. Nah, turunannya ini maksudnya qala kalau disandarkan ke anta menjadi kulta. Ya, kalau disandarkan ke anti menjadi kulti. Nah, kalau disandarkan ke saya ana menjadi kultu. Saya katakan, saya berkata kultu. Nah, gitu ya. Semuanya ini masuk. Ya, pokoknya kalau ada kultu setelahnya Kolat sama. Qolat setelahnya harus, bukan harus ya. Maksudnya kalau mau kita pakaikan inna atau anna, kita harus pakai yang inna, nggak boleh pakai anna. Qalu gitu kan, mereka berkata. Qalu inna Muhammadan. Nah, sesungguhnya si Muhammad qalibun jadidun. Nggak boleh kita katakan qalu anna Muhammadan, nggak boleh anna, harus inna. Inna. Oke, jelas ya? Pokoknya setelah fiil qala atau yaqulu, kalau mau dipakaikan inna atau anna, maka kita harus pilih inna. Ya, nggak boleh anna. Jelas? Dua aja ya. Kapan pakai inna? Satu di awal kalimat, yang kedua setelah fiil qala yaqulu dan turunannya, maksudnya teman-temannya. Yaqulu, nakulu, takulina, anti ya. Anti Ya. takulina gitu. Tambahkan ya dan nun kayak tadi. Nah, itu sama. Ya. Pokoknya setelah qala yaqulu dan teman-temannya itu turunannya semuanya ya, setelahnya kalau misalnya ditanya pakai inna apa anna? Ya, jawabnya pakai inna. Baik. Sekarang kapan pakai anna? Satu aja. Ya, setelah fiil selain qala yaqulu. Ya, selain qala yaqulu. Jadi kalau ada fiil selain qala yaqulu, selain itu fiil apapun itu, doroba yadribu, jalasa yajlisu, kalau mau dipakaikan anna atau inna setelahnya maka harus pakai apa? Anna. Nggak boleh inna. Oke, paham ya? Nah, untuk praktek detailnya itu nanti kalau kita masuk ke hiwar, itu baru nanti Umahat akan temukan, oh prakteknya begini. Sekarang yang penting tahu teorinya dulu. Oke, kita lanjut ya.
Kita lanjut kaidah yang ketiga, nama-nama hari. Kaidah ketiga, nama hari. Oke, saya tulis dulu dari mulai Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Kalau orang Arab mulainya dari Jumat. Ya, karena libur ya kan? Liburnya Jumat kalau mereka. Nah, berarti Sabtu ya pertama ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya weekend itu. Ya, kalau kita weekendnya di Sabtu Ahad ya. Di Sabtu Ahad. Ya, dulu waktu di pondok itu saya kalau udah hari Kamis, nah itu udah setengah hari. Kita kuliahnya setengah hari, sama kayak kita hari Sabtu kerja setengah hari gitu kan. Nah, karena besoknya mau libur, Jumatnya baru libur. Sabtu udah serasa Senin di sini ya kalau di pondok. Ya, Senin bahasa Arabnya Yaumul Isnain, pakai hamzah qata'. Nah, pakai hamzah qata'. Hamzahnya wajib ditulis. Kalau nggak ditulis Yaumul Isnain gitu, itu alisnain itu artinya 2. Jadi bedanya 2 sama Senin apa? Alisnain. Hamzahnya. Kalau 2 hamzahnya wasol, kalau Senin hamzahnya qata'. Cuma beda di situ aja. Nah, ini hamzahnya wajib ditulis. Yaumul Isnain bukan Yaumul Isnain. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau Isnain nih ya Ustadz ya. Iya, mudhaf ilaih. Ini boleh dibaca yauma kalau mau kita jadikan dia kata keterangan waktu ya kan. Pada hari Senin yaumal Isnain. Nah, jadi kalau mau dijadikan keterangan waktu dia harus di fathah. Domah boleh nggak? Boleh, tapi bukan keterangan waktu. Kita cuma mengatakan hari Senin. Oh iya. Nah, jadi bedanya Yaumul Isnain dengan Yaumal Isnain itu bedanya di mana? Kalau di fathah Yaumal Isnain terjemahannya begini, pada hari Senin. Nah, itu kalau di fathah Yauma al Isnain. Tapi kalau di dhammah Yaumul Isnain, hari Senin gitu aja udah. Oke, ini kalau mau dijadikan kata keterangan waktu fathahkan. Yaumat, Selasa sekarang. Yaumas Sulasa. Selasa ya. Sulasai. Ada hamzahnya. Mudah pula Ustaz. Ada hamzahnya ya, Ummahat ya. Yaumas Sulasai. Sulasa. Oke, lanjut. Hari Rabu. Yaumal Arbi'ai. Nah, Yaumal Arbi'ai. Yaumal Arbi'a itu hari Rabu ya, Rabu ya, hari Rabu. Arbi'a. Oke, lanjut. Berikutnya Yaumal Khamis. Mana yang benar? Khamis atau Khamis? Khamis. Kho-nya yang panjang atau mi-nya yang panjang? Mi-nya yang panjang, Ustaz. Mi-nya yang panjang, betul ya. Khamisi. Arbi'a. Kalau kho-nya yang panjang apa jadinya? Meja ya? Baju ya? Itu mah komis, pakai kof. Khamis.
ad-darsul khamis gitu ya. Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Kelima ya. Salah. Pelajaran yang khomsah ya, khomsah. Kalau hari, mimnya ini panjang, al-khamis gitu. Oke, lanjut. Hari Jumat. Yaumal apa? Jumu'ati. Jumu, mimnya di dhammah ya. Mimnya doma ya, Ustaz? Bukan jum'ah, bukan. Jumu'ah itu yang betul. Jumu'ah. Oh, baru jamaah jumu'ah. Jamaah beda Di lagi. kamus nggak ada tasdidnya, Ustaz. Apa? Di kamus nggak ada tasdidnya, kamus yang kecil. Memang nggak ada tasdid. Di mana ada tasdid? Yaumal jumu'ah. Jumu'ah. Iya. Iya, yaumal jumu'ati memang nggak ada tasdidnya di sini. Di mana ada tasdidnya? Nggak ada. Iya. Yang bertasdid ini yaumas sulasa. Oh ya. Nah, itu baru. Orang kita nyebutnya hari Jumat, mimnya disukun ya kan? Jumat. Nah, itu salah ya, yang betul Jumu'ah, mimnya di dhammah. Oke, lanjut. Yauma boleh, yaumu boleh. Yaumas sabti. Pakai bukan tak marbutoh ya, tak biasa. Iya. Yaumas sabti, Sabtu ya. Oke, lanjut. Yaumal ahadi. Tuh, nih dihafal nih, wajib umahat. Yaumal ahadi. Wajib dihafal ini. Gampang hafalnya ya, mirip kan dengan nama-nama hari dalam bahasa Indonesia? Iya, mirip. Mirip. Senin al-Isnain ya kan? Selasa as-Sulasa. Rabu al-Arbi'a, Kamis al-Khamis, Jumat al-Jumu'ah, Sabtu as-Sabt, Ahad al-Ahad. Jadi sebenarnya nama-nama hari dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Oh iya, serapan ya, Ustaz. Iya, diambil dari bahasa Arab. Semuanya. Cuma minggu aja ya diganti, yang seharusnya kan Ahad, diganti jadi minggu. Padahal harusnya Ahad ya. Ahad. Nah, bagusnya kita pakai Ahad aja kalau kita mau nyebut. Biar lama-lama hilang Minggunya hilang. Ya kalau minggunya hilang nggak libur kita. Ganti Ahad ya. Minggunya ganti Ahad. Kalau mau kita katakan minggu depan, ganti jadi pekan depan gitu. Ya. Kalau bisa kita jangan gunakan lama-lama hilang tuh. Kata minggu itu ya. Minggu identik dengan seminggu, bukan seminggu, sepekan gitu, ganti aja. Oke, ini gimana Muhat? Udah hafal belum nih? Belum. Al-Isnain. Baru, Ustaz. Orang mirip kok sama bahasa Indonesia, gampang hafalnya ini, 5 menit juga hafal ini ya. Nah ini as-sulasai al-arba bukan al-arba, al-arbi'a. Al-arbi'ah. Nah, ba-nya di kasroh. Ini kasrohnya nggak kelihatan ya. Fontnya kegedean ini. Yaumal arbi. Nah, ba-nya di kasroh ya. Ya. Nah, yaumal arbi'ai, yaumal khamisi, yaumal jumu'ati, yaumas sabti, yaumal ahadi. Sabti, yaumal ahadi. Jumu'ah. Ini mudhaf ilaih ya Ustaz, mudhaf ilaih. Idhofah ya Ustaz. Iya. Ya. Kalau gini gimana nanyanya Umahat? Hari apa ini? Atau hari apa sekarang? Apa bahasa Arab? Hadza yauma. Nah, nanyanya gimana? Hari apa sekarang? Pakai bahasa Arab. Hadza yauma ya?
Kalau Ayauma. kalau hada yauma mah ini hari gitu atau hari ini. Ayauma. Yauma Hana. hadza. Oh, hadza. Ayu. Oh iya. Ya ya. Ayu yaumin. Oh, ayu yaum. Ini iya, iya. kasrohnya harusnya 2 tapi nggak muncul di sini di keyboard saya. Ini fontnya kegedean. Ayu yaumin al-ana gitu ya. Ayu yaumin Yang kasrohnya? al-an. Hah? Yang kasrohnya yang 2 Mama. Yaumin. Nah, cuma di sini di keyboard saya nggak muncul karena fontnya kegedean. Sebentar, saya kecilin kali ya. Sebentar, saya kecilin. Kalau dikecilin mungkin, tapi ya nanti fontnya jadi kecil-kecil. Tuh ya. Kalau dikecilin mungkin nongol dia. Oh sama, nggak keluar juga. Oh, ayu Ayu yaumin. yaumil ana ya. Yaumil ana. Ayu yaumin al-ana gitu. Atau boleh ayu yaumin hada, hari apa ini? Hari apa ini? Boleh al-ananya ganti hada. Hari apa ini? Ayu yaumin hada. Oh, ayu yaumin. Nah, jadi gini Umahat kalau nanya hari ya. Kalau misalnya kita mau nanya hari, cara nanyanya tuh kayak gini. Hari apa ini? Ayu yaumin hada, jawabnya hada yaumut sulasa. Hada yaumut sulasa. Ayu yaumin godan, hari apa besok? Godan artinya besok ya. Ya, besok. Godan yaumu mada yaumul Arba'u. arbi'a bukan arba'a. Arba'i. Arba'ah mah 4 ya. Arba'i. Arbi'ai. Arbi'i. Banyak di kasroh. Arbi'i. Oke, saya tulis lagi uslub buat yang ini ya. Hari apa besok gitu ya. Hari apa besok? Bahasa Arabnya apa? Ayu yauma haza. Yaumin. Yaumi haza. Yaumin. Yaumin. Godan. Yaumin. Godan. Godan. Oh. Godan gini ya. Godan itu pakai alif gini. Ayu yaumin godan. Hari apa kemarin? Amsi ya kemarin ya. Ya. Jadi apa? Amsi. Ayu yaumin amsi. Betul. Ayu yaumin amsi. Nah, cuma jarang nanya orang kayak gini. Hari apa kemarin ya? Ya, nanyanya hari ini rata-rata ya. Ini yang paling sering dipakai yang ini. Karena kalau udah ketahuan nih hari ini hari apa, yang kemarin juga pasti tahu ya. Besok juga tahu. Ayu yaumin hada yaumul arbi'a atau al-jumu'ah atau al-ahad tergantung harinya. Kalau sekarang hari apa nih? Selasa ya? Hari Selasa. Berarti kalau misalnya saya tanya ayu yaumin hada, gimana jawabnya? Hada Haza yaumas Selasa. hada yaumu bukan yauma. Yaumu. Hada yaumus sulasa. Gitu kan. Kenapa yaumu enggak yauma? Karena khobar. Kecuali kita mau cerita pada hari Selasa saya pergi ke pantai gitu kan. Misalnya. Baru kita pakai fathah tuh. Yaumas sulasa zahabtu ila syati'il bahr. Saya pergi ke pantai. Gitu. Syati'i bahar. Syati itu pantai ya, pinggiran. Pantai bahasa Arabnya syati'ul bahr. Baharnya itu Laut ya. Nah, gini ya. Syati'ul bahri. Saya Syafi'ul Bahri. Syati'ul bahr.
Syati gitu aja udah paham orang ya. Dhahabtu ila syati. Ila syati maksudnya pantai ya. Syatiul bahar. Syati artinya pinggirannya. Kalau bahar kan laut. Ya, pinggiran laut. Pinggiran laut ya bahasa kitanya apa? Pantai. Iya. Dhahabtu ila syatiil bahar. Nah, saya pergi ke pantai. Ya. Nah, ini harus bisa dipakai dalam kalimat ya Ummahat ya. Harus bisa dipraktekkan dalam kalimat. Jadi mufradat itu dihafal untuk dipraktekkan. Kalau cuma dihafal tok begitu aja nggak dipraktekkan dalam kalimat, ini cepat hilangnya. Ya, kalau misalnya ada yang nanya, "Ustaz, saya ngafalin mufradat sampai jungkir balik kok nggak hafal-hafal?" Ya karena nggak dipakai. Ada lawannya, Ustaz. Jangan nyari lawan, nyari kawan ya. Oh, Kalau nyari lawan mau berantem. Ya, jadi dipakai ya nggak apa-apa, apa namanya praktek sendiri gitu ya. Buat kalimat coba ngomong pakai bahasa Arab gitu. Ya memang efektifnya harusnya ada kawannya ya. Iya. Ya, ini Ustaz, kalau menjawab itu hari apa besok atau hari apa kemarin? Mana? Depannya amsi, godan atau yauma dulu? Yaumu. Godan yaumu apa gitu. Godan yaumul jum'ah Jadi atau godan amsi dulu yaum godannya dulu, godan Besok aneh. godan yaumul jum'ah atau amsi yaumus sabti. Saya mau pergi ke pantai hari Ahad. Ayo, bahasa Arabnya apa? Saya mau Ummahat nih praktek. Ana Tuh. Kok mau pergi zahabtu? Oh iya, Zahabtu yadhabu. itu telah Yad- pergi. Yadhab. yadhabu ya Pak. Tadhab. Ayo, bingung nih kalau udah disuruh praktek begini nih, bingung nih ya. Adhabu. Hah? Tadhabu ya. Biar lebih afdolnya, Adhabu tambahkan harful Adhabu. istiqbal. Harful istiqbal kemarin udah kita bahas, ya kan? Sa'adhabu. Sa'adhabu gitu. Kan ana Ya. berarti adhabu ya kan? Ya, Saat saat ya. Adhabu habu ila ila syati'ul bahri. syati'i karena ada ila. Oh iya, ila syati'il bahri Syati'il bahri fi Ila yaumul ahadi. bahri. ahad. Nah, ini Saat nggak ila. perlu pakai fi ya, langsung aja yaumal ahadi karena kita mau ngasih keterangan ya kan? Iya padanya. Ah, Pada ah. hari. Yaumal ahadi gitu. Nah, Satil ini bakri. bisanya kalau keroyokan ya kan? Iya. Kalau keroyokan baru bisa nih. Ayo rame-rame diterjemahin itu ya. Iya. Nah kayak gini Ummahat latihannya. Saya mau buat kalimat nih gitu. Pakai bahasa Indonesia, buat aja dari kosakata yang udah pernah dibahas gitu. Ya, saya akan pulang dari Bandung hari Jumat misalnya gitu. Yaitu Rojak tuh ya. dipraktekkan gitu. Asa. Rojak tuh ya. Saya akan kembali dari Bandung hari Jumat, insya Allah. Pada hari Jumat, ayo. Sa'arji'u. Nah, sa'arji'u. Pakai sa boleh, nggak pakai sa juga boleh ya. Tapi lebih bagusnya dipakai ya. Saarjiu. Saarjiu Saarji'u. min Bandung Min
Min Bandung. Bandung nulisnya bagaimana? Yaumal Bandung nulisnya bagaimana? Bandung. Bandung. Nah, pakai jim biasanya ya. Bandung. Bandung. Nah, begini pakai jim biasanya Yaumal. Bandung. Yau Bandung. Bandung. Yaumal Jumu'ati insyaallah. Nah, yaumal Jumu'ati. Nulis insyaallah gimana Om Hat? In. Allah. In Pak. pakai spasi enggak? Apa begini? Insya gitu. Oh, pakai spasi. Insya disambung nunnya dengan shin atau dipisah? Iya. Hmm? Nah. Gini. Ya, kalau gini fatal nih artinya Umahat. Bisa. Insya Allah kalau disambung begini, ini artinya penciptaan Allah. Masya Allah. Jadi, masa Allah diciptakan ya kan? Ya. Nah, jadi harus disambung. In artinya jika. Ini satu kata. In artinya jika. Sya'a itu menghendaki. Allahu ya, karena dia fa'il. Insyaallah. Insyaallahu. Nah, jika Allah menghendaki atau berkehendak gitu. Kadang ada orang yang mempermasalahkan nulis insyaallah bagaimana nih gitu. Yang dipermasalahkan tulisan Latinnya ini kan. Harusnya yang dipermasalahkan itu tulisan Arabnya. Kayak tadi tuh. Itu pakai spasi apa enggak gitu. Kalau ini kan cuma transliterasi ya kan? Ya. Mau nulis insya Allah pakai A-nya gede ya kan, begini, atau pakai ejaan Inggris insya pakai SH. Yang penting bacanya bener insya Allah gitu. Kadang orang ngeributin di sininya, ininya nih yang bermasalah. Ya, selama kita memaksudkan insya Allah, jika Allah menghendaki insya Allah udah nggak masalah gitu. Meskipun tulisannya kayak gini gitu, kamu di spasi innya apa enggak gitu. Ya di in yang di transliterasinya nggak perlu di spasi, yang di sini yang di spasi nih ya. Nah, tapi kalau kita mau ngikuti KBBI misalnya nulisnya begini Umat. Kamus Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Bahasa Indonesia insya Allah udah masuk ke dalam Kamus Bahasa Indonesia, nulisnya kayak begini tuh. Insya Allah A-nya kecil. Ya. Enggak dispasi, enggak insya Allah gitu, enggak digabung begini, insya Allah. Ini kalau mau ngikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia kayak gini. Yang penting kan kita maksudnya ngebaca ini gitu kan? Iya. Nah, insya Allah. Nulisnya begini, jangan salah nih. Ketika ditulis teks Arabnya tuh harus dispasi ya. Kalau nggak dispasi gawat. Artinya bahaya ya. Iya. Nah, gini yang saya mau nih Umahat. Jadi kalau kita dapat kalimat baru, ungkapan baru, kita praktekkan. Ya, buat kalimat kayak gini terus coba terjemahin. Coba aja sendiri. Kalau pengen dites misalnya saat saya udah latihan nih buat kalimat kayak gini, tolong dikoreksi. Ini bener nggak nih? Nah, insya Allah saya bantu nanti koreksi udah bener apa enggak. Gak apa-apa, buat sendiri, nanti terjemahin sendiri ya. Oke, ini 3 kaidah yang ada di pelajaran 12. Nggak sulit ya kan? Iya, insyaallah. Nggak sulit nih, bisa dipahami insya Allah ya. Baik, kita masuk ya ke kitab Durusul Lughohnya. Yes. Baik, silahkan dibuka kitab Durusul Lughoh jilid 2 halaman 84. Udah ketemu belum? Udah. Ya Ustaz. Baik, di sini ada percakapan antara Hamid dengan Ummu Ahmad, ibunya si Ahmad ya. Ya. Oke.
Baik, saya baca ya, Ummahat silahkan disimak. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dijelaskan secara kaidah akan saya jelaskan. Ya. Berkata Hamid kepada Ummu Ahmad. Mungkin lebih tepatnya bertanya ya, karena di sini ada tanda tanyanya. Si Hamid bertanya kepada Ummu Ahmad. Maza taf'alina ya Umma Ahmada? Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Ahmad? Perhatikan di sini Ummahat, kaidah yang baru saja tadi kita pelajari itu langsung dipraktekkan di sini ya. Taf'alina ini pertanyaan atau fiil ya. Fiil yang ditujukan untuk anti. Nah, kalau dia laki-laki yaf'alu gitu kan. Yaf'alu artinya mengerjakan. Nah, kalau anti tadi caranya gimana? Ianya diganti jadi ta, kemudian ditambahkan ya nun di akhirnya menjadi taf'alina. Mada taf'alina ya Umma Ahmada? Apa yang engkau lakukan wahai Ummu Ahmad? Wahai ibunya Ahmad ya. Ibunya Ahmad kemudian menjawab, abhasu 'anid dawa'i. Abhasu 'anid dawa'i. Ini apa nih artinya? Bahas ya. Bahasa ya bahasu. Mencari. Mencari ya. Mencari. Bahasa ya bahasu an artinya mencari. Karena ini domirnya ana, maka ia bahasu berganti menjadi abhasu gitu. Abhasu 'anid dawa'i. Saya mencari obat. Dawa artinya obat. Ya, ada ulama yang nulis kitab judulnya Ada Wadawa. Ada Wadawa, penyakit dan obatnya. Kitab tulisan Imam Ibnu Qayyim ya. Dawa artinya apa? Obat. Ya. Saya sedang mencari obat. Kita terjemahkan sedang karena fiil yang dipakai fiil mudhari ya kan? Kalau fiil madinya siapa yang tahu? Saya telah mencari. Ya, bagaimana? Bahasa. Enggak, bukan bahasa. Bahastu. Bahas. Oh iya, bahas tuh. Nah, kan domirnya ana. Jangan lupa ya. Bahastu 'anid dawa. Saya telah mencari obat. Tapi kalau saya sedang mencari obat, bahastunya ganti jadi abhasu. Abhasu 'anid dawa illadzi akhadtuhu minal mustashfa amsi. Ada yang bisa nerjemahin? Saya mencari obat dari obat Yang Saya ambil Kemarin mengambilnya dari rumah sakit. Kemarin yang Dari sakit. ya Dari intinya rumah. kayak begitu ya. Ini beda-beda terjemahannya tapi maksudnya sama. Ada yang kemarinnya duluan, ada yang kemarinnya belakangan ya. Tapi intinya itu, ya intinya itu. Saya sedang mencari obat yang Ya. aku mengambilnya dari rumah sakit kemarin ya. Aku telah ambil dari rumah sakit kemarin. Ya. Karena kemarin ngambilnya kan, makanya fiilnya pakainya fiil madhi. Akhadtu, ya kan? Akhadtu. Ini kenapa pakai akhadtu tidak pakai fiil mudhari? Karena kan kemarin ngambilnya. Udah lewat. Sementara mencari ya sekarang sedang mencari, makanya pakai fiil mudhari. Ini jangan sampai ketukar nih Ummahat, penggunaan fiil madhi dan penggunaan fiil mudhari. Ya. Baik, kita lanjut. Kalau obat berarti itu muzakkar ya Ustaz? Apa? Obat muzakkar. Iya, ad-dawa mudzakkar. Makanya di sini akhadtu Lagi. hu ya kan. Nah, ininya juga alladhi ya kan. Isim mausulnya pakai alladhi. Kalau dia muannas berarti pakainya allati akhadtuha gitu ya. Iya, betul. Ya, ini benar ya. Berarti ini mudzakkar bukan muannas. Baik, lanjut. Si Hamid kemudian berkata, jadi si Ummu Ahmad ini dia lagi nyari obat yang kemarin baru diambil dari rumah sakit. Kemana obatnya hilang nih? Ya, kemudian si Hamid berkata, huwa alal maktabi
fi ghurfati. Ghurfati. Dia Oh, dia di atas belajar meja dapur. di kamar saya. Ghurfa kamar ya. Di Kamar. kamarku. Ghurfati Kalau- berarti kamar Kamar. kamarku. Ini kok bisa obatnya Ummu Ahmad ada di kamar Hamid? Bagaimana ceritanya itu ya? Dia ada di atas meja di kamarku. Ya. Kaifa halukil yauma? Bagaimana kabarmu hari ini? Haluka atau haluki? Halo Ki. Kenapa? Kenapa? Nanya Karena dia ngomong sama perempuan ya kan? Ya. Kaifa halukil yauma? Bagaimana kabarmu hari ini? La'allakil yauma ahsanu. Semoga saja engkau hari ini apa ahsan? Lebih baik. Lebih baik. Ya, ini siapa yang tahu Tafdil. namanya apa? Apa? Tafdil. Isim tafdil, betul. Isim tafdil dari kata hasan. Hasan baik, ahsan lebih baik. baik. Ya. Ya, lanjut. Ummu Ahmad kemudian menjawab, "Na'am, anal yauma ahsanu walhamdulillahi." Ya, saya hari ini lebih baik, alhamdulillah. Dari yang kemarin. Mendingan kalau bahasa kitanya gitu ya. Sudah Ya. mendingan ya. Ini lagi sakit nih kayaknya ya Ummu Ahmad ya. Kemudian si Hamid bertanya lagi, "Mata tazhabina ilal mustashfa?" Kapan? Kapan Kamu pergi ke rumah sakit. kamu pergi ke rumah sakit? Ini kenapa tazhabina? Karena untuk domir anti. Karena pertanyaan ini ditujukan untuk domir anti. Anti, kapan kamu? Kamunya perempuan ya. Ingat ya, domir anti depannya harus pakai ta, belakangnya harus pakai ya nun. Nah, itu aja udah ingat-ingat tuh ya. Yadhabu ganti jadi tadhabina. Kapan kamu pergi? Kapan kamu akan pergi ke rumah sakit? Jadi dia si Hamid nanya lagi kapan pergi lagi nih ke rumah sakit. Jadi bukan bertanya yang udah lewat. Oh, ditanya yang akan datang. Kapan kamu perginya ke rumah sakit? Maksudnya kamu kan udah pergi ke rumah sakit, kapan perginya? Enggak gitu. Kalau pertanyaannya gitu, maka ininya enggak pakai fi'il mudhari, tapi pakai fi'il madhi. Mata dhahabti ilal mustashfa. Nah, ini karena dia pakai tadhabina, berarti dia nanyanya kapan mau pergi lagi gitu. Iya. Ya, karena mudhari sama madhi udah kita bahas ya perbedaannya ya. Nah, ini nanti akan pergi gitu. Kapan kamu akan pergi ke rumah sakit? Nah, Ummu Ahmad kemudian menjawab, "Sa'adhabu." Ingat ada huruf istiqbalnya di sini, sin ya. "Sa'adhabu ba'da sa'atin insyaallahu." Apa artinya? Saya akan pergi sejam. Oh, setelah jam. Jangan nerjemahin setelah jam. Sejam sejamnya akan lagi. 1 jam lagi. Setelah Jangan diterjemahkan setelah. 1 jam lagi. ba'da saat itu jadi 1 jam lagi gitu Ustaz ya. Iya, ba'da sa'atin artinya 1 jam lagi. Ini kan dulu pernah kita bahas ya. Ba'da syahrin. Ba'da syahrin. Dulu qobla. Ada ba'danya juga. Coba di murojaah lagi di jilid 1. Ya. Ada ba'danya juga, ba'da dan qobla. Kalau qobla sa'ah 1 jam yang lalu. Ba'da sa'ah 1 jam lagi, 1 jam yang akan datang ya. Insyaallahu jika Allah menghendaki. Nah, nulisnya di spasi kan Mahat ya. Insyaallah. Oke, lanjut. Ma'aman tadhabina. Bersama siapa? Bersama siapa kamu pergi? Kamu akan pergi. Sa'adhabu ma'a Ahmada. Saya akan pergi bersama Ahmad. Siapa Ahmad ini? Anaknya. Anaknya kan namanya Ummu Ahmad ya. Iya. Anaknya.
Dia mau pergi sama anaknya. Oke, Hamid kemudian bertanya lagi, ata'rifina tabibata allati dhahabti ilaiha amsi? Apakah kamu kenal dokter dengan dokter dokter yang kamu telah pergi kepadanya kemarin? Nah, dokter perempuan ya. Yang kemarin ya Ustaz ya. Kamu kenal nggak sama dokter yang kemarin ya kamu pergi sama periksa ke dia gitu. Intinya gitu ya. Kayak Ummu Ahmad kemudian menjawab, "Na'am a'rifuha." Ya, saya mengenalnya. Ismuha Dukturatu Su'adu. Namanya adalah dokter, bukan dokter. dokter Dokter Su'ad. Jadi dokter plus dokter ini dia ya. Ad-Dukturatu Su'adu. Dukturoh ini bentuk muannas dari duktur. Nah, jadi pakai ta marbutoh ya. Iya. Pakai ta marbutoh. Namanya adalah Dokter Su'ad. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Mereka berkata sesungguhnya dia dokter terbaik di rumah sakit. Wah, keren ini ya. Jadi dia berobatnya sama dokter yang terbaik. Ya. Oke, perhatikan di sini Ummahat. Ada kata-kata yaquluna. Yaquluna artinya mereka berkata. Kalau setelah yaquluna ini pakainya inna bukan ana. iya Tadi udah kan? Jadi nggak boleh kita katakan yaquluna annaha, salah itu. Yang betul yaquluna innaha, hamzahnya di kasroh bukan di fathah. Nanti kita akan temui di sini yang hamzahnya fathah. Oke. Lanjut ya. Hamid nanya lagi, "Madza taf'aluna ya abnai?" Apa yang kalian kerjakan wahai putra-putraku? Oh, ini nanyanya sekarang bukan ke Ummu Ahmad lagi. Dia nanyanya ke putra-putranya. Oke, kata putra-putranya al-abna, mereka menjawab naktubul wajibati. Kami lagi ngerjain PR. kami sedang menulis Al-wajibat artinya PR. Ya, pekerjaan rumah, bukan amalul bait ya. Iya. Amalul bait pekerjaan rumah, bukan, itu mah bahasa Indonesia dipaksain ya jadi bahasa Arab. PR pekerjaan rumah, tugas rumah gitu. Itu bahasa Arabnya al-wajibat. Al-wajibat. Tugas ya. Kami lagi ngerjain PR. Atafhamuna durusa jayidan? Apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran dengan baik? Kata si Hamid. Kemudian mereka menjawab, "Na'am nafhamuha jayidan walhamdulillahi." Ya, kami memahaminya dengan baik walhamdulillah. Alhamdulillah. Hamid kemudian bertanya, "Ayya suratin tahfadzuna al-ana?" Surat apa yang kalian hafal sekarang? Nah, Ahmad menjawab, amma ana fa'ahfadu suratal mulki. Adapun saya, maka saya menghafal surat Al-Mulk. Ingat ya Ummahat, di sini ada kaidah yang kemarin nih. Iya. Ada amma, berarti setelahnya harus ada huruf apa? Harus ada faul jawabnya di sini ya. Amma ana fa, harus ada fa-nya. Amma ana fa ahfadu suratal mulki. Adapun saya sedang menghafal surat Al-Mulk. Amma haula'i, adapun mereka ini fa yahfaduna suratal qalami. Mereka menghafal surat Al-Qalam. Lanjut. Hamid kemudian nanya lagi, "Wa madza taf'alna antunna ya banati?" Nah, ini udah antuna nih. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan wahai putri-putriku? Ya. Yang tadi ini ya, taf'al. Nah, kaidahnya yang tadi nih udah kita pelajari. Nahnul ana nal'abu, kami sekarang sedang main. Nah, Hamid kemudian main bukan main. Pakai i ya. Lanjut, Hamid kemudian nanya lagi, "Afi waqtil amali tal'abna?" Apakah di waktu bekerja kalian bermain? Nah, kalian kok main di waktu lagi kerja begini? Nah, gitu ya.
Mata taqra'na durusa wa mata taktubnal wajibati. Kapan kalian baca pelajaran dan kapan kalian menulis PR? Kan PS. Kerjanya main mulu gitu ya. Dia nanya nih. Ya, kok waktunya belajar, waktunya nulis PR kalian malah main ya? Nah, oke, kemudian dijawab nih sama putri-putrinya, nahnu qara'na durusa wa katabnal wajibati walhamdulillahi. Kami Kalian membaca telah, pelajaran ingat, pakai dan telah ya. menulis. Kami telah membaca pelajaran dan kami telah menulis PR. Walhamdulillah. Ya bebas ya, kalau udah baca pelajaran, udah nulis PR berarti udah boleh main gitu. Baik. Hamid kemudian berkata ahsantunna ya banati. Ya. Apa nih nerjemahinnya gimana? Baik Ahsantun. sekali. Iya. Ya, mantap. Mantap. Ya, mantap. Ya, mantap kamu ya. Kayak gitu ya. Mantap kalian wahai putri-putriku. Kalian telah berbuat yang baik. Gitu kalau letter luck-nya. Ya, biasanya ini untuk pujian ini. Ahsantuna ya banati. Hakada taf'alu tilmidatul mujtahidatu. Seperti inilah murid-murid yang rajin taf'alu yang dilakukan ya. Inilah yang dilakukan oleh murid-murid yang rajin. Rajin. Mata Hakaza apa Ustaz? apa? Hakaza? Hakada demikian. Demikianlah. Hakada artinya demikianlah. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Demikianlah yang dilakukan oleh murid-murid yang rajin. Tilmizat itu maknanya sama dengan tolibat. Ya, tilmid dengan tolib itu artinya siswa sama ya. Ya meskipun ada perbedaan kalau dibahas lebih detail, tapi kita nggak membahas itu. Yang penting kita artinya tahu ini siswi gitu. Ya, oke lanjut. Mata tadhabna li ziyarati khalatikunna. Kapan kalian akan pergi untuk mengunjungi bibi kalian? Ata'rifna annaha maridah? Apakah kalian tahu dia sedang sakit? Ya, bibinya mereka nih lagi sakit ya. Na'am na'rifu dzalika. Ini bibi dari jalur mana nih Umahat? Ibu. Hah? Ibu. Ibu, betul ya, dari jalur ibu. Jadi kakak atau adiknya ibunya gitu ya. Oke, kemudian albanat anak-anak perempuan ini menjawab, "Na'am na'rifu dzalika." Ya, kami mengetahui hal itu, syafahallahu. Semoga Allah sembuhkan beliau. Sanadhabu li ziyaratiha hadzal masa'a insyaallah. Kami akan pergi untuk mengunjunginya sore ini insyaallah. Hadzal masa'a, masa artinya sore ya. Oh, masa sore. Masa artinya sore. Masa sih gitu, sore sih gitu ya. Lanjut. Hamid kemudian nanya lagi, ini ke Ahmad sekarang dia nanyanya. Ya Ahmad, wahai Ahmad, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkah? Apakah kamu tahu kapan tetangga-tetangga akan kembali dari Mekah? Al-jiran ini artinya tetangga. Para tetangga, jamak ya, jamak dari jarun. Jarun. Jar artinya tetangga, jamaknya jiron. Jamaknya jiron. Negeri tetangga itu negeri jiran ya. Oh iya ya. Kan tetangga kita itu kan? Iya, negeri jiran. Negeri jiran. Itu negara apa tuh? Malaysia ya? Malaysia. Negara jiron itu artinya tetangga. Jamak dari jarun. Kok diem sih ya? Oke, lanjut. Kok diem nggak ada suara? Nggak ada suaranya? Ya tadi pas nggak ada suara makanya saya bingung. Oh, ya udah sekarang jelas ya. Iya. Mungkin karena sinyalnya ya. Saya ulang lagi deh biar dengar yang tadi. Wahai Ahmad, apakah kamu mengetahui kapan tetangga-tetangga kita akan pulang dari Mekah? Kata Ahmad, qala li Yusufu. Ya, berkata kepadaku Yusuf, innana sanarji'u fil usbu'il qadimi. Sesungguhnya kami akan kembali ya pada pekan depan. Ya, pekan mendatang. Al-qadim artinya mendatang ya. Kalau qadim artinya lama. Kalau qadim artinya
akan datang, yang akan datang. Perhatikan di sini Ummahat, dia pakai inna bukan pakai anna. Kenapa? Karena ada kola. Nah, Karena ada kola di sini. Kola li Yusufu innana, pakai inna. Ingat, di awal kalimat atau kata setelah kola yakulu pakainya inna, pakainya i ya. Azunnu annahum sayarji'una yaumas sabti insyaallahu. Saya mengira bahwasanya mereka akan kembali pada hari Sabtu insyaallah. Perhatikan di sini Ummahat, kata setelah azunnu saya mengira. Ini fi'il mudhari. Iya. Ya, asalnya zonna yazunnu. Nah, setelah fi'il selain qala yaqulu, ini pakainya anna, bukan inna. Azunnu annahum nggak boleh, azunnu innahum. Gitu ya. Nah, berarti yang sudah tadi kita pelajari di awal itu turun semua nih kan, nama-nama hari kan ada tuh, yaumas sabti. Ya, itu nanti tinggal dihafalin lagi. Dah, intinya kayak gitu aja pelajaran 12. Tinggal nanti dikerjakan latihannya nih ya. Kerjakan latihannya. Atau kita bahas nanti di pertemuan yang berikutnya. Mudah kan? Pelajaran 12 ini mudah insyaallah, nggak sulit ya. Intinya tadi ya, 3 kaidah ini yang jadi inti pembahasannya. Penyandaran fi'il mudhari kepada dhamir anti dan antuna. Ya kan? Kemudian yang kedua hamzah pada huruf inna, atau apakah dibaca inna ataukah anna, tadi udah kita bahas. Oke, kemudian nama-nama hari ya dalam bahasa Arab. Baik, sampai sini ya Ummahat. Ada yang mau nanya sebelum ditutup? Jelas nggak nih? Ustaz, mau bertanya Ustaz? Yo, silahkan. Siapa nih? Bu Yesi ya? Iya Ustaz. Ya, silahkan. Kalau tidak salah, apa salah apa? Kalau tidak salah berarti benar. tapi betul. Inna untuk di awal kalimat, anna di tengah kalimat, itu juga nggak Ustaz? Belum tentu. Belum tentu ya. Inna di Tapi awal memang ada. kalimat benar. Tapi di tengah kalimat apakah mesti pakai anna? Belum tentu. Ya, tadi kita sebutkan ya. Tadi kita sebutkan, cuma ketinggalan kayaknya Bu Yesi. Ini nih. Oh, iya. Ini ini ya Bu Yesi ya. Kapan pakai inna? Yo, tunggu. Nah, kapan pakai inna? Yang pertama di awal kalimat tuh pakai inna. Yang kedua setelah fiil qala yaqulu dan turunannya. Qala, qultu, qulta, qulti, aqulu, yaquluna, taqulina, itu pokoknya berkata artinya ya. Nah, itu pakainya inna. Kapan pakai anna? Pakai anna itu setelah fiil selain qala yaqulu. Itu pakai anna. Kayak tadi azunnu annahum yarji'una yaumas sabti gitu kan. Saya mengira ini kan fiil ya. Saya mengira bahwasanya mereka itu enggak pakai annahum. Enggak pakai innahum tapi annahum. Annahum sayarji'un, mereka akan kembali yaumas sabti ya, pada hari Sabtu fil usbu'il qadim ya, di pekan depan. Baik, jelas ya? Kapan pakai inna, kapan pakai anna. Ada lagi yang mau nanya? Ustaz, ini nanti itunya tolong dikirim ya Ustaz, rekamannya. Oke, siap insyaallah. Yang rekaman kemarin gimana Ummahat? Udah belum? Belum. Ada di YouTube. Ada di YouTube Saya udah Ummahat. buka. Ada di YouTube. Ya, saya udah buka. Itu ada yang udah buka tuh. Di YouTube cek aja di channel YouTube Kotrunada Learning Center. Nada. Di situ ada, saya upload ya Ummahat. Cuma kadang saya habis upload harusnya saya ngabarin ya kan, udah di-upload gitu, lupa. Iya. Kemarin saya upload ke itu juga kok Ustaz. Diskusi. Oh, udah ya? Saya ngupload kan udah buka di YouTube, terus ngupload ke diskusi bahasa Arab. Iya. Udah Nggak baca ya kan? Nah, itu.
gitu ya. Dibuka. Nanti insya Allah saya edit dulu ya kan. Saya edit baru nanti saya upload. Kalau subscribe, insya Allah nanti dapat ininya, dapat notifikasinya. Nah, kalau subscribe. Tapi kalau enggak, biasanya enggak dapat ya. Subscribe. Itu biasanya kalau subscribe ada loncengnya itu kan. Itu nanti kalau ada video baru itu langsung dapat notifikasi. Kelihatan. Baik, mungkin sampai sini ya. Umahat, pertemuan kita sore ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri halaqah kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Salam.